kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama riwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, sahabat Roja dimanapun antum berada, di malam hari ini tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk karunia yang Allah berikan untuk kita malam hari ini hingga menjelang esok pagi, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan keberkahan yang telah Allah berikan untuk kita semuanya dari pagi hingga menjelang malam hari ini. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk dapat menyimak satu kajian ilmiah yang akan kita simak bersama di malam hari ini dari pembahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullahu Ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau di studio di Surabaya, dan sebelum kita simak kajian di malam hari ini, kami informasikan kepada Anda semuanya ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, pada malam hari ini setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya ikhwatal Islam yang ingin bertanya, Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, pada malam hari ini beliau akan membahas tentang tema amal-amal soleh penambah pahala. Tentunya ini adalah pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama, bagaimana kita dapat mengumpulkan pahala yang banyak dari amal-amal yang menambah pahala untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, untuk selanjutnya kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mudah-mudahan kita selalu ikhlas, Allah selalu ridha kepada kita, dan kita bisa istiqomah selalu di atas sunnah. Ini merupakan sesuatu yang jarang, langka orang apalagi bisa mengikuti jejak para ulama, bukan hanya sekedar berupaya menghidupkan sunnah Nabi SAW, menjaga hadis-hadisnya, akan tapi bahkan seseorang bisa menjadi pioner, mengambil tongkat estafet dalam menyuguhkan peninggalan Nabi SAW kepada umat. Ini sesuatu yang sangat terhormat dan berharga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami'
di Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, a'zamul muslimin atau afdalul muslimin, orang Islam yang paling mulia, yang paling istimewa, rajulun ahya sunnatan min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Ada seseorang yang menghidupkan sebuah sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sunnah itu sudah mati. Ditinggalkan kaum muslimin, ditinggalkan orang sehingga tidak dikenal. Lalu ada orang menyuguhkannya kembali, merefresh, menghidupkan dan menyegarkan kembali sehingga kaum muslimin ngerti terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat ditinggalkan itu. Dan beliau mengatakan, fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Beliau mengatakan, wahai para pemilik dan ahli-ahlinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabarlah kalian dalam perjuangan ini karena kalian adalah minoritas. Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengomentari perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullahu jami'an. Beliau mengatakan, maksud Al-Imam Al-Bukhari ashabus sunan aqallun nas, yang dikatakan bahwa orang-orang yang ahli dalam hadis adalah minoritas, mereka yang dimaksudkan adalah huffadhuhu, artinya mereka yang menghafal hadis-hadis itu, al-arifina bituruqihi, yang ngerti tentang jalur sanad dan periwayatannya, al-mumayyizina li sahihihi min saqimihi, yang ngerti antara hadis sahih dengan yang tidak sahih. Ini jarang sekali. Mereka minoritas. Dan beliau mengatakan, wa sadaqa rahimahullah, betul apa yang beliau sampaikan. Fa innaka lan tajid baladan min bildanil muslimin khaliyatan min faqihin wa mutafaqih. Engkau akan dapati setiap negeri atau belahan wilayah kaum muslimin, engkau akan dapati tidak bakal kosong dari seorang yang belajar fikih atau orang yang menyampaikan fatwa. Ketika orang-orang membutuhkan ilmu itu di tengah masyarakat, banyak engkau dapati mereka. Wa tajidul amsaral katsirah, sedangkan dalam waktu yang sama engkau bisa mendapatkan negara yang banyak, wilayah yang luas dan bermacam-macam, khaliyatan min sahibi hadis. Engkau mendapatkan negara-negara itu kosong dari orang yang mengerti tentang hadis itu. Wa ma dzaka illa li su'ubati ilmihi wa izzatihi. Yang menjadi sebab dari semua itu karena memang ilmu hadis tidak gampang, aziz, langka. Wa qalla man yanjubu min sami'ihi wa katabatihi. Kalaupun ada yang berusaha untuk selalu menulis, mencatat, belajar, mendengar, tapi jarang juga yang mereka berhasil menjadi seorang yang sukses, cerdas, dan bisa menjadi rujukan di dalam ilmu hadis. Jadi catatannya banyak ini. Orang yang perhatian terhadap hadis Nabi SAW diwujudkan dengan menghafal, kemudian mengenal jalur periwayatan, kemudian mereka ahli dalam bidang ini. Ini jarang ada orang siap untuk berkorban, berjuang. Maka benar apa yang disampaikan para ulama, bahwa mereka orang-orang yang sibuk dan siap menyumbangkan jiwa raga, umur, dan segala tenaganya yang mereka miliki untuk menjaga agar dalil ini bisa dijadikan patokan, pedoman. Itu ahlu hadis yang zaman itu. Al-Khatib Al-Baghdadi kemudian membandingkan itu di zaman Imam Bukhari. Di zaman Imam Bukhari, ilmu ini lumayan makmur. Ilmu hadis menjadi dambaan, cita-cita kebanyakan orang. Mereka menghafal, mereka safar, mereka bermulazamah, dan mereka mendapatkan itu yang mereka inginkan semuanya. Tetapi di zaman ini, kata Al-Khatib Al-Baghdadi meninggal tahun 463 Hijriah.
Al-Imamul Bukhari meninggal tahun 256. Antara mereka kisaran 200 tahun. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, itu di zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, antum ashabus sunan fasbiru fa innakum aqallun nas. Kalian orang-orang yang perhatian terhadap ilmu hadis, kalian minoritas. Lalu beliau mengatakan bahwa minoritas itu mereka padahal banyak yang masih belajar. Lalu bagaimana Imam Bukhari akan komentar terhadap kaum muslimin di zaman sekarang? Kata Al-Khatib Al-Baghdadi 463. Lalu bagaimana seandainya ada ulama salaf yang mengomentari orang-orang di zaman sekarang? Di saat hafalan sudah langka, kalaupun ada, ini menjadi keajaiban dunia. Di samping ini menjadi hal yang tidak mudah, fasilitas yang semakin banyak bukannya mendukung akan tapi membuat semakin lemah semangat kaum muslimin. Ditambah lagi memang kecenderungan, kesadaran, bahkan tidak jarang ada penggembos-penggembos yang kata Imam Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, yuzahiduna an-nasa 'anil hifdz, membuat orang tidak tertarik dengan hafalan. Kaum muslimin, semoga kita termasuk orang-orang yang meraih kehormatan tersebut, mengenal dengan akrab dan dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa Raja TV dan kaum muslimin dimanapun antum berada, kita akan melanjutkan pembahasan beberapa hadis tentang Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dan kita akan membahas beberapa amal yang dapat mendekatkan kepada Allah, kemudian menambah pahala, meninggikan derajat, dan semakin mengokohkan seorang muslim dengan izin Allah untuk posisinya di dalam surga. Ada beberapa hadis sebelumnya yang juga disebutkan oleh muallif atau As-Suyuti rahimahullahu taala. Hadis yang pertama, hadis Abu Talhah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani atin min 'indi Rabbi 'azza wa jal." Aku didatangi oleh seorang yang diutus Allah, datang dan memang menyamperi aku, menghampiri aku, dan itu memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqal, dia mengatakan, ini Rasul SAW cerita, beliau didatangi oleh malaikat, kemudian orang itu mengatakan, "Man shalla 'alaika min ummatika salatan, kataballahu lahu biha 10 hasanat." Orang yang mengucapkan salawat kepada engkau dari umatmu, satu salawat saja, maka Allah akan balas dia untuk mengganti amal ibadah satu salawat itu tadi. Satu kali salawat kepadamu akan diganti dengan 10 hasanat, 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayyi'at, dan dia akan dihapuskan dari dosa-dosanya 10 kejelekan. Wa rafa'a lahu 10 darajat, dan Allah Azza wa Jal akan mengangkat derajat orang itu 10 kali tingkat. Wa radda alaihi mithlaha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kepada dia sebagai balasan dari ucapan tadi, salawat tadi diucapkan satu kali, dikasih balasan 10 salawat oleh Allah Azza wa Jal. Maksudnya diberi pahala, kemudian dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat yang setelah dia sampaikan tadi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan bisa jadi dikembalikan ini maksudnya adalah salawat yang tadi Allah ambil kemudian dikembalikan ke dia. Tujuan dia bersalawat sudah tercukupi dan terpenuhi, dan dikembalikan pula pahalanya kepada dia. Hadis ini berkaitan dengan fadilah atau keistimewaan salawat. Dan yang tadi disebutkan, Allah Azza wa Jal menjadikan kesempatan orang yang pernah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali saja akan dilipat gandakan dia sehingga mendapatkan pahala 10 kali lipat kebaikan. Dan bukan hanya itu, 10 kejelekan dihapus, kemudian dinaikkan lagi menjadi 10 tingkat derajat-derajat pahala dan kebaikannya. Man shalla alaik, orang yang bersalawat kepada engkau. Disebutkan salawat artinya doa kepada Allah. Jadi kita ketika bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud dan artinya adalah kita minta kepada Allah agar Allah selalu mencurahkan taufik dan juga
tasyrif. Tasyrif artinya penghormatan, pemberi kemuliaan dan kedudukan yang tinggi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalat kepada Nabi SAW artinya kita minta kepada Allah, ya Allah lanjutkan, tambahkan kemuliaan, kehormatan dan kedudukan tinggi Rasulku sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada umat yang berdoa seperti itu, Allah tahu bahwa Rasulnya adalah makhluk yang Allah paling cintai. Maka umatnya yang memberikan ibadah dengan salawat, Allah ganti dengan yang lebih baik juga. Allah ganti dengan keistimewaan yang banyak. Dan ini seperti kita lihat di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang dikasih tanda Hamim, artinya Imam Ahmad dari Abu Talhah. Dan hadis yang serupa ada dalam Sahih Muslim. Nabi SAW ketika menyebutkan keistimewaan orang yang menjawab azan, mendengarkan azan dijawab, lalu dia berdoa dengan doa yang memang dianjurkan Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan salawat seperti ini. Nabi SAW menyatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida falyaqul mithla ma yaqulul muadzin." Orang yang mendengar atau salah satu dari kalian apabila mendengar azan, hendaklah dia mengucapkan seperti apa yang disampaikan oleh yang azan tadi. Thumma sallu alayya. Kemudian kalian berselawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dia dengan 10 kali lipat. Thumma salullaha lil wasilata fa innaha manzilatun fil jannah wa arju an akuna anahu. Lalu setelah berdoa, bersolawat itu atau menjawab azan kemudian bersolawat, maka mintalah kepada Allah wasilah untukku. Karena wasilah adalah sebuah kedudukan pada hari kiamat di sisi Allah, dan aku berharap aku yang akan meraihnya, aku yang akan mendapatkannya. Faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ati. Orang yang minta kepada Allah agar aku yang akan mendapatkan wasilah atau kedudukan itu, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Maka para ulama juga mengatakan agar kita mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat ini menjawab azan dan doa setelahnya merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya syafaat ini juga bukan ibadah yang gampang didapatkan dengan sekedar kita membaca doa atau kita dengar lalu kita jawab. Tidak, akan tetapi yang paling poros dan inti adalah seseorang harus bertauhid. Dia harus tidak melakukan kesyirikan. Dalam Sahih Muslim dikatakan, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a. Maka umatku insyaallah semuanya akan dapat syafaatku. Semua umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan syafaat itu. Baik, ini hadis yang pertama, dan ini juga menunjukkan tentang keistimewaan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau akan terus diingat, akan terus didoakan. Tidak perlu seseorang mencari amal lalu pahalanya dikirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita sebagai umatnya adalah salah satu bentuk pahala kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyatakan, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih. Dalam hadis yang sahih dikatakan, orang yang menunjukkan sebuah kebaikan kepada orang lain lalu diamalkan, maka orang itu akan mendapatkan pahala, dan orang yang menunjukkan akan kecipratan pahalanya. Maka kita lihat bagaimana perjuangan Nabi SAW mendakwahkan Islam, lalu thamarah dan buahnya meluas di semua kaum muslimin. Ketika mereka beramal, maka pahalanya mengalir kepada setiap orang yang mengajarkan kebaikan itu kepada mereka. Maka ujung-ujungnya kepada Nabi SAW yang mendakwahkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Imam Ahmad, seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti, Hamim Imam Ahmad, Kha Imam Bukhari, Dal Abu Dawud.
dari sahabat Umar radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani lailata atin min 'indi rabbi." Malam ini aku didatangi oleh seorang. Nah, ini maksudnya wallahu alam adalah malaikat yang memang Allah perintahkan untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, "Shalli fi hadzal wadil mubarak," yakni al-aqiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah, kamu salat di lembah ini. Lembah ini mengandung keberkahan, kata malaikat tadi. Dan yang dimaksudkan adalah Wadi Al-Aqiq. Wadi Al-Aqiq itu sekarang di Abyar Ali atau Bir Ali orang bilang. Ini tempatnya namanya Dzul Hulaifah, menjadi miqat penduduk Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan melaksanakan haji atau umrah, beliau berhenti di sana. Ya, beliau melaksanakan salat sebelum akhirnya berangkat. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ada manfaatnya, hikmahnya ketika seorang membawa rombongan besar, kemudian dia melakukan perjalanan yang akan ditempuh dengan jarak yang jauh, lebih baik dia menghentikan perjalanan itu di satu titik dari kota tersebut sebelum akhirnya keluar dan berangkat, agar rombongan-rombongan yang sempat ketinggalan bisa menyusul. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perhatian kepada umatnya ketika beliau akan menunaikan ibadah haji, apalagi pada saat beliau memang mengumumkan kepada khalayak ramai dan seluruh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menunaikan ibadah haji, maka berduyun-duyun orang untuk datang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di Dzul Hulaifah. Ini akan membuat para sahabatnya terbantu yang masih di belakang untuk menyusul, kemudian mereka sempat istirahat. Baik, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat di tempat itu. Ya. Kemudian disebutkan di akhir hadis, waqul umratun fi hajjah. Katakan wahai Muhammad, niatmu nanti adalah umrah yang dijadikan satu dengan haji. Artinya haji yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau manasiknya adalah qiran. Qiran berangkat satu kali perjalanan, menggabungkan niat haji dan umrah dalam satu kali safar. Ini yang sering dibahas oleh para fuqaha. Mana yang lebih afdal antara tiga macam manasik, yang ifrad, yang qiran, dan yang tamattu'. Sebagian ulama mengatakan qiran afdal karena Nabi SAW qiran dan Allah perintahkan, maka tidak mungkin Allah memilihkan nabinya kecuali yang afdal. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak, yang afdal adalah tamattu' karena Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk bertamattu'. Kalau bukan karena ini adalah sebuah ibadah yang terbaik, maka Nabi SAW tidak akan perintahkan para sahabatnya untuk mengganti niat mereka haji untuk menjadi umrah. Setelah umrah mereka akan laksanakan haji dengan tersendiri. Tapi intinya hadis ini menunjukkan tentang keberkahan tempat yang ada di Wadi Al-Aqiq. Dan Wadi Al-Aqiq kalau kita lihat sekarang tempatnya ada di sekitar Masjid Bir Ali, kita lihat itu. Masjid Dzul Hulaifah, dan disebutkan di dalam beberapa referensi dari Madinah ada sekitar 4 mil atau kurang lebih 6 kilo. Kalau kita mengendarai kendaraan roda 4 atau bus, hampir kurang lebih 1/4 jam aja kita melakukan perjalanan ke sana. Adapun kereta yang dilakukan oleh jamaah umrah atau dinaiki jamaah umrah, maka barangkali melewati itu kurang dari 1/4 jam, bisa jadi 8 menit, 9 menit, sehingga orang yang akan menunaikan ihram perlu bersiap-siap agar tidak terlewat. Baik. Hadis yang ketiga ini agak panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan bahwa ada beberapa amal yang memang perlu dilakukan, disosialisasikan agar seorang muslim mengamalkan. Hadis ini juga disebutkan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, Syarah Muwatta, kemudian
beberapa ulama seperti Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi. Hadis ini memiliki beberapa jalur, ya, dan sahabat yang meriwayatkan seperti yang ditulis dalam hadis ini riwayat Ibnu Abbas, tapi ada seorang sahabat lain yang juga meriwayatkan seperti hadis Abu Umamah, hadis Mu'adz bin Jabal, hadis Thauban, dan riwayat-riwayat yang lain. Sehingga riwayat ini saling menguatkan. Syekh Albani rahimahullah termasuk yang mensahihkan. Beliau mengatakan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani lailata Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Tadi malam Rabbku datang dengan penampilan yang sangat indah sekali. Ya. Ini seolah-olah secara lahir dan secara redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disebutkan dalam beberapa riwayat maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti didatangi Allah dalam mimpinya. Maka sebagian perawi yang menyebutkan hadis ini mereka mengatakan qala ar-rawi ahsibuhu fil manam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kisah ini maksudnya beliau melihat Allah di mimpinya. Tapi apakah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam wujud aslinya? Para ulama khilaf. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, melihat muka Allah Subhanahu wa taala? Dan ini khilafnya memang tidak kuat. Artinya hanya ada beberapa sahabat aja yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala, sementara mayoritas para sahabat mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat, akan tapi hanya melihat cahaya saja. Dalam Sahih Muslim dikatakan, hal ra'aita rabbak? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah engkau telah melihat Rabbmu? Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arahu. Itu Allah Azza wa Jalla dipenuhi atau dikawal atau dikitari dengan cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Kemudian dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengikrar. Beliau mengatakan, man za'ama au man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab wa huwa yaqul la tudrikuhul absar. Ya, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah, maka ketahuilah bahwa dia dusta. Karena Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bakal bisa dilihat, sementara Allah melihat makhluk dan hamba-hamba yang Allah ciptakan. Tapi kalau makhluk tidak bisa melihat, nggak kuat. Ya. Dan memang pembicaraan ini berkaitan dengan orang-orang yang masih hidup di dunia. Adapun orang-orang yang nanti pada hari kiamat sudah Allah berikan surga, maka mereka memang akan bisa menikmati melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dikatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian nanti pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat bulan purnama karena kalian semuanya bisa melihat, dan demikianlah kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak perlu berdesak-desakan karena mudah sekali. Intinya, melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat adalah hal yang mungkin, dan memang itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah menyatakan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik mereka akan mendapatkan kebaikan, maksudnya surga, dan ditambah lagi. Tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Adapun di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menentukan tidak ada makhluknya yang mampu untuk melihatnya. Baik, maka sebagian ulama menyatakan ijma', kesepakatan para sahabat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, aku melihat atau didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pemandangan dan penampilan yang luar biasa.
Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, beliau ini sedang sholat. Meskipun dalam riwayat ini ada riwayat yang bermasalah karena yang meriwayatkan ini belum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadah." Satu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh. Ya, di saat beliau salat subuh, beliau mengimami, maka beliau ditanya oleh seseorang. Dikatakan, "Ma ra'aituka asfara minka wajhanil ghadah." Aku tidak pernah melihat mukamu berseri-seri seperti malam ini atau pagi ini. Aku melihat engkau bahagia sekali. Kata orang tadi, melihat perubahan mimik Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau berpenampilan berseri-seri seperti pagi ini. Ada apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa mali wa qad tabaddali rabbi fi ahsani surah." Bagaimana aku tidak bahagia sampai berseri-seri sementara Rabbku baru saja menemui aku. Jadi bahagianya karena baru bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti kita sebutkan, memang pada beberapa jalur periwayatannya ada kelemahan, akan tetapi yang kita baca di sini hadisnya bisa diperkuat sehingga bisa menjadi sahih. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan, "Ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang membuat para penghuni komunitas yang ada di atas, maksudnya wallahu alam malaikat, mereka sedang berdebat. Kira-kira mendebatkan atau mendiskusikan apa mereka? Wahai Muhammad, kamu tahu enggak? Qultu la, aku enggak ngerti. Dalam riwayat lain dikatakan wa anta a'lam. Ya, ini riwayat lain yang disebutkan juga oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab At-Tamhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, kamu tahu enggak kenapa para malaikat berkumpul dan mereka berdiskusi bahkan sampai bantah-bantahan? Maka Nabi SAW menyatakan, anta a'lam, engkau yang lebih tahu ya Allah. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, la fawada'a yaduhu aw yadahu baina katifayya. Maka dalam riwayat ini dikatakan bahwa Allah Azza wa Jal meletakkan tangannya di antara dua pundakku. Hatta wajadtu bardaha baina thadiyayya, sampai aku merasakan kesegaran pada dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Setelah kejadian itu aku dipegang di antara dua pundakku, maka aku seperti melihat semua yang ada di langit dan di bumi. Aku seperti tahu semuanya itu. Ya, dalam riwayat yang lain ditambahkan, thumma tala. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami pertontonkan, kami perlihatkan kepada Ibrahim semua perbendaharaan langit dan bumi. Maka Nabi SAW ternyata oleh Allah ditampakkan semua yang ada di langit dan di dunia. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Wahai Muhammad, kamu tahu enggak kenapa orang-orang yang menghuni di daerah atas, maksudnya wallahu alam para malaikat yang tinggal di langit, kenapa mereka sampai berdiskusi, berdebat? Tahu enggak kamu? Qultu na'am. Iya, aku ngerti, kata Nabi SAW setelah melihat semuanya. Fil kaffarati wad darajat. Para malaikat mereka berdebat, berdiskusi, berbeda pendapat dalam membahas kafarat, denda-denda atau penghapusan dosa. Wad darajat, dan sesuatu yang bisa meninggikan derajat seseorang. Kemudian Nabi SAW menceritakan ada beberapa amal yang bisa meninggikan derajat seseorang, pahala seseorang, dan bisa jadi ini yang diperdebatkan oleh para malaikat. Maka disebutkan wal kaffaratu al muktsu fil masajidi ba'da salawat. Di antara kafarah atau penggugur dosa adalah seorang berupaya untuk tinggal di masjid setelah sholat.
Dan ketika dia bisa berusaha sabar untuk menunggu waktu sholat berikutnya, maka dia mendapatkan pahala. Kemudian disebutkan wal masyu 'alal aqdami ilal jama'at. Penggugur-penggugur dosa ini bisa didapatkan juga untuk orang yang jalan kaki menuju ke sholat jamaah. Ini ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'zamul muslimina ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamsha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling besar pahala salatnya ketika berangkat ke masjid adalah orang yang datang ke masjid dengan berjalan kaki dengan jarak yang paling jauh. Nah, ini termasuk menunjukkan bahwa orang yang pahalanya banyak adalah orang yang semakin jauh berjalan kaki menuju ke masjid. Termasuk dalam hadis yang sahih pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap langkah yang dia lakukan untuk menuju masjid, satu langkah nambah pahala, satu langkah menggugurkan dosa. Fa innahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang ketika berwudu di rumah dan disempurnakan wudunya, dan ini juga menunjukkan tentang keistimewaan orang wudu di rumah, bukan berangkat dulu baru wudu di masjid. Meskipun itu tidak apa-apa, enggak masalah. Tetapi yang lebih afdal adalah ketika seorang berwudu di rumahnya, selesai berangkat keluar rumah, tidak ada tujuan lain selain ke masjid. Maka Nabi SAW menyatakan tidaklah dia melangkah dari satu kaki kecuali menambah tinggi pahalanya. Kemudian tidak ada satu lagi kakinya yang dilangkahkan, melainkan akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosanya. Baik. Ini disebutkan bahwa yang diperdebatkan oleh para penghuni langit adalah kafarat wad darajat. Ya, yang menggugurkan dosa dan juga meninggikan derajat. Di antara yang disebutkan tadi adalah al-mukthu fil masajid ba'da shalawat. Seorang tinggal di masjid nunggu sampai sholat berikutnya. Ini sering kita dengar hadis yang menunjukkan keistimewaan orang yang memang menikmati tinggal di masjid untuk menunggu sholat berikutnya. Hatinya tenang, bahkan terpanggil serta rindu dengan sholat. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Pada saat di zaman itu orang kesulitan sekali untuk istirahat, apalagi mendapatkan naungan. Memang hanya Allah aja yang punya naungan itu. Ada orang 7 golongan yang mendapatkannya. Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Maksudnya ketika dia keluar, dia ingin kembali lagi, rindu untuk beribadah kepada Allah. Setelah selesai sholat, dia ingin agar sholat berikutnya segera tiba. Nah, ini kita bisa evaluasi. Sudahkah kita merasakan kerinduan kepada sholat? Ketika sholat berlalu, kita ingin segera bertemu dengan sholat berikutnya. Apalagi minimalnya, ini minimalnya ya. Ketika orang mendengar azan, apakah dia terganggu, terusik, atau dia malah bahagia? Wah, sudah waktunya bagi-bagi pahala. Ayo cepat, gitu. Atau malah justru kita, sudah azan, cepat sekali. Nah, ini sepertinya memang sudah sepantasnya kita berbenah kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang merasa terganggu dengan dikumandangkannya azan seperti itu. Baik. Dan disebutkan di dalam hadis ini bahwa di antara kafarat atau penggugur-penggugur dosa tinggal di masjid setelah sholat wajib untuk menunggu sholat berikutnya. Kemudian disebutkan juga al-masyu 'alal aqdami ilal jama'at. Dia melakukan sholat dengan berangkat berjalan kaki untuk selalu sholat berjamaah. Dan ini keistimewaan. Selain menggugurkan dosa, ini juga menunjukkan bahwa orang ini, terutama laki-laki, memang sholatnya di masjid dilakukan dengan berjamaah.
Dan dulu kita sering sampaikan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang jika ada orang laki-laki di antara mereka yang sering absen dari sholat jamaah, maka dia bisa saja dicap, diberi penilaian oleh kaum muslimin di kala itu sebagai orang yang munafik, jelas banget kemunafikannya. Karena memang mereka adalah orang-orang yang disiplin, orang-orang yang ahli ibadah dan suka ketika sholat tidak membandingkan, tidak membeda-bedakan, atau bahkan menyibukkan diri dengan yang tidak terlalu penting. Apa hukumnya sholat berjamaah untuk laki-laki? Fardu kifayah kah? Sunnah muakkadah? Atau wajib? Tidak perlu dipertimbangkan. Nabi SAW perintahkan kita untuk sholat berjamaah, berangkat. Ini dulu yang dipikirkan oleh para sahabat. Mereka tidak terlalu pusing dengan orang-orang yang sekarang. Mereka bilang, oh itu kan cuma sunnah, ini juga fardu kifayah. Akhirnya nol, karena mereka akhirnya tidak hadir sholat berjamaah. Nah, sementara para sahabat tidak terlalu memusingkan itu. Intinya adalah mereka menunaikan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian isbaghul wudu'i fil makarih. Ketika seorang bisa wudu sekalipun dirinya tidak suka. Maksudnya bagaimana? Contoh misalkan musim dingin. Kita alhamdulillah di Indonesia ini tidak merasakan musim dingin. Ada kalanya memang suhu ini agak turun sehingga terasa agak sejuk. Tapi tidak seperti musim dingin yang disebut dalam Al-Quran. Rihlatas syita'i was-sayf. Ada dua perdagangan. Perdagangan ketika dilakukan di musim dingin. Ada perdagangan yang dilakukan di musim panas. Ketika panas, siang menjadi lama, hawa menjadi sangat kuat, sampai ada syariat untuk menunda sholat zuhur. Di saat musim dingin, waktu malam panjang, orang betul-betul tersiksa ketika tidak terbiasa dengan musim dingin. Ternyata ada orang yang tetap menjaga air wudhunya biar tidak batal. Ya, dia berusaha untuk selalu wudhu ketika batal. Nah, ini namanya isbaghul wudhu'i 'alal makarih. Seorang berusaha untuk selalu menyempurnakan, menjaga dan memelihara wudhunya meskipun sebenarnya dia kesulitan, merasa berat karena dingin, karena malam harus membuang rasa kantuknya, ketika batal dia harus berwudu misalkan. Dan ini memang membutuhkan keseriusan sekaligus perjuangan. Ya, maka di dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian amal yang bisa meninggikan derajat, menghapuskan dosa-dosa. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan isbaghul wudu'i 'alal makarih. Ya, menyempurnakan wudu sekalipun dalam kondisi seorang tidak suka. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah ke masjid. Maksudnya hadir salat jamaah. Bukan bolak-balik tanpa ada tujuan sama sekali. Maksudnya dia sering melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian diantaranya wantidharus salati ba'das salah. Seorang selesai melaksanakan sholat yang fardu, dia tunggu sholat yang berikutnya, tinggal di masjid. Selama dia nunggu, maka dia mendapatkan pahala seperti dalam keadaan sholat. Maka Nabi SAW di bagian akhir mengatakan, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah penjagaan yang hakiki. Jadi para penjaga perbatasan ini dikenal dengan orang-orang yang murabitun, orang-orang yang jaga perbatasan dari musuh. Nah, diungkapkan seperti ini atau diistilahkan orang yang rela untuk menyempurnakan wudu ketika dia tidak suka, kemudian sering melangkahkan kaki ke masjid dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan mereka atau menyamakan mereka dengan ar-ribat, orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Kenapa demikian? Karena mereka menghalau syaitan untuk mengganggu diri mereka, sehingga mereka dikatakan orang-orang yang murabit atau berusaha untuk berjaga-jaga. Nah, kemudian di antara amal yang disebutkan di dalam hadis ini ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa para
penghuni langit yang mereka sedang berdiskusi atau berdebat tentang kafarat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kafarat itu diantaranya tinggal di masjid sampai setelahnya, padahal salat fardunya sudah lewat, kemudian berjalan kaki menuju ke salat jamaah, kemudian menyempurnakan wudhu ketika dia tidak suka karena memang berat sekali. Nah, ini semua merupakan amal-amal yang bisa meninggikan derajat. Ketika Rasulullah SAW menebak itu, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Shadaqta ya Muhammad, ya engkau benar. Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yauma waladathu ummuhu." Orang yang bisa melakukan itu tadi, wudunya di rumah, kemudian disempurnakan dan dibaikkan, kemudian dia jalan kaki menuju masjid, dan lalu setelah selesai sholat fardunya dia bisa sabar untuk menunggu sholat berikutnya, maka ini merupakan salah satu sebab orang ini hidupnya mulia, kalau nanti mati juga matinya mulia. Disebutkan man fa'ala dzalika 'asha bi khair, orang yang bisa melakukan yang tadi kita sebutkan, maka dia akan hidup dengan kebaikan. Wa mata bi khair, dan demikian pula dia akan wafat dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi ka yauma waladathu ummuhu, nanti dia punya salah ini dihapus semua seolah-olah dia baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, kemudian disebutkan di bagian berikutnya, ya Muhammad, idza shallaita faqul, wahai Muhammad, ini kata Allah, kalau kamu salat maka kamu baca ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah berikan kepada aku atau aku meminta kepadamu semua amal kebaikan. Disebutkan bahwa al-khairat ini adalah agenda atau perbuatan atau semua sikap yang dikenal dalam syariat, yang dipuji pelakunya, yang membuat Allah ridha, itu namanya khairat. Diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah untuk minta agar al-khairat itu bisa kita kerjakan. Dan memang ini harus kita sadari. Hakikatnya orang bisa beramal dan beribadah ini karena Allah kasih kemudahan. Kalau seandainya Allah tidak kasih kemudahan kita, maka barangkali kita tidak berbeda dengan orang awam atau orang-orang yang tidak beribadah, atau mungkin mengacuhkan ibadah kepada Allah. Ini kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan sehingga kita dimudahkan sholat, kita mudah sekali untuk beribadah, maka ini merupakan kenikmatan. Dan kalau tidak, Allah tidak menghendaki, ya, seperti kita sebutkan, kita akan sama dengan orang-orang yang tidak sholat, dengan orang yang tidak beribadah, tidak menutup aurat, dan seterusnya. Wa tarkal munkarat, dan minta juga kepada Allah agar kita bisa meninggalkan semua kemungkaran. Kemungkaran ini juga sama, ya, artinya akhlak, sikap, kegiatan yang tidak dipuji orang yang mengerjakan, kemudian Allah Azza wa Jalla tidak ridha. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak ridha. Wa hubbul masakin, cinta kepada orang-orang miskin. Wa antaghfira li wa tarhamani, dan aku minta ya Allah agar engkau mengampuni aku dan memberikan rahmat kepadaku. Wa tatuba alayya, dan aku minta agar engkau terima taubatku. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Kalau engkau akan menghukum seseorang, maka wafatkan aku sebelum hukuman kepada orang itu. Seperti itu. Dan aku tidak terkena dari fitnah. Jadi fitnah yang di sini, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, kalau engkau ya Allah ingin menghendaki sebuah ujian, cobaan, hukuman kepada beberapa umat ini, maka faqbidni ilaika ghaira maftun, selamatkan aku, wafatkan aku sebelum aku juga terkena fitnah, azab, dan siksaan tadi. Ini. Kemudian ini hadis ketiga. Hadis yang keempat, hadis Ibnu Sa'ad, hadis Abu Asib. Abu Asib pakai sin, Abu Asib. Ada yang mengatakan Abu Asib pakai sad. Dan ini orangnya sama, dan keduanya atau orang ini adalah budak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam cerita, atani Jibrilu bil humma wat ta'un.
Jibril mendatangi aku dengan 2 penyakit. As-San'ani rahimahullah, beliau menyebutkan dalam syarah kitab ini, atau dalam kitab At-Tanwir, beliau mengatakan seolah-olah Jibril datang membawa 2 penyakit dan harus dipilih salah satu. Kamu mau pilih yang mana untuk penduduk Madinah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang paling ringan penyakit itu. Sehingga disebutkan dalam hadis ini bahwa penyakit yang melanda Madinah maksimalnya adalah humma atau demam. Nah, disebutkan di sini atani Jibril bil humma wa ta'un. Jibril membawa 2 penyakit. Yang satu adalah penyakit ta'un. Dan ini ta'un mengerikan. Disebut oleh para ulama, ta'un ini adalah penyakit yang pertama wabah. Dia menular. Dan menularnya bisa dalam bentuk yang besar. Artinya bisa satu kampung kena semua. Nah, terutama khusus untuk masalah ta'un ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, kalau kalian dengar ada sebuah negeri, tempat, wilayah yang kena ta'un, jangan datang ke sana. Tetapi kalau seandainya ta'un itu terjadi di tempat tinggal di sekitaran kita, maka jangan kita kabur keluar dari kota itu melarikan diri. Ini adalah larangannya. Begitu. Dan ini ketika Jibril memberikan penawaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam antara ta'un dan humma, maka beliau pilih yang lebih ringan, yaitu humma atau demam. Baik, dulu kita pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melihat beberapa sahabatnya kena demam. Lalu demam itu dipindahkan keluar kota Madinah. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha cerita. Beliau mengatakan, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, wa'ika Abu Bakr wa Bilal. Ternyata Abu Bakar dan Bilal ini ditimpa penyakit panas, ya, atau humma, tadi itu demam itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertemu ayahnya. Beliau bertanya, "Ya abati, kaifa tajiduk?" Wahai ayahku, apa yang kau rasakan sekarang sakitmu itu? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, kana idza akhadathu al-humma, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar itu punya kebiasaan kalau lagi sakit, maka beliau akan lemas, pasrah sambil mengatakan sebuah syair. Beliau mengatakan, "Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi." Orang yang mana saja, siapa saja, dia akan didatangi kematian di rumah keluarganya. Sementara sebenarnya kematian itu lebih dekat kepada dia daripada tali sandal yang dia pakai. Nah, artinya ini dalam kondisi parah ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kondisi kepanasan. Ternyata Abu Bakar mengucapkan syair itu. Wah, ini kayaknya penyakitnya tidak main-main, kata Aisyah radhiyallahu anha. Bilal pun demikian. Bilal juga mengatakan sebuah kata-kata yang menunjukkan beliau sakit. Akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi sahabatmu yang sedang kena penyakit demam sampai mereka mengigau. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbi ila Makkah aw ashad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, buatlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana dulu kami cinta kepada Mekah atau bahkan lebih cinta lagi. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, Allahumma wanqul hummaha faj'alha fil juhfah. Ya Allah, jadikan humma atau demam yang engkau turunkan ini, engkau pindah bukan lagi di Madinah, akan tapi di daerah Juhfah. Juhfah itu dekat dengan Jeddah kalau sekarang. Dan sekarang dekat juga dengan salah satu miqat namanya Rabigh. Nah, Nabi SAW berdoa agar penyakit ini dipindah ke sana. Sampai As-San'ani rahimahullah dalam kitab syarah ini, beliau mengatakan, karena saking penyakit itu bahaya dan pindah ke sana, sampai ada burung ketika kena penyakit itu langsung mati.
Nah, akan tetapi As-San'ani rahimahullah mengatakan yang dibawa Jibril itu humma yang lebih ringan. Bukan humma atau demam yang sudah diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dipindah keluar. Nah, tapi ternyata Jibril membawa penyakit yang humma, tetapi hummanya tidak sampai atau bukan yang humma yang didoakan oleh Nabi SAW agar dibersihkan dari Madinah. Baik, maka kata Nabi SAW ketika Jibril membawa satu dari dua pilihan, mau ta'un atau humma, penyakit demam. Fa'amsaktul humma fil Madinah, kata Nabi SAW, maka aku bawa humma atau penyakit itu masih di Madinah karena itu masih mending daripada ta'un. Adapun ta'un disebutkan di sini wa arsaltu ta'una ila Syam. Aku kirimkan ta'un atau penyakit ini ke negeri Syam. Kenapa? Waktu itu daerah Syam masih belum banyak orang Islam. Tapi kebanyakan justru orang-orang Muslim yang ada di daerah Syam sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nah, Nabi SAW berdoa, pindahin saja ini humma atau penyakit demamnya, pindahin ke daerah Syam. Afwan, bukan humma akan tapi ta'un. Nabi SAW menyatakan wa arsaltu ta'una ila Syam. Penyakit ta'un ini aja yang dikasih ke daerah Syam. Ta'un ini wabah. Dan orang kalau sudah kena rata-rata tidak bisa selamat. Karena disebutkan di antara sifat dan ciri-ciri dari penyakit ta'un ini, selain wabahnya, juga ada warom, bengkak-bengkak. Kemudian ada luka-luka. Kemudian ada rasa panas. Kemudian menyebar di seluruh tubuh sehingga orang yang ditimpa penyakit ta'un rata-rata dia tidak bertahan. Rata-rata kemudian wafat. Nah, fatta'un syahadatun li ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit ta'un adalah kesyahidan untuk umat. Nah, sementara ini kan orang yang kena ta'un bukan hanya orang-orang beriman saja. Disebutkan bahwa ta'un syahadatun li ummati. Ta'un ini aku berdoa kepada Allah akan dijadikan sebagai sebab syahidnya umatku. Wa rahmatun lahum, dan juga semoga penyakit ini menjadi rahmat untuk mereka. Kenapa? Karena orang yang kena penyakit ta'un cepat wafatnya. Kalau dia cepat wafatnya sementara sudah digugurkan dosa-dosanya, maka dia cepat untuk mendapatkan surga. Warijsun 'alal kafirin, tetapi penyakit ta'un ini aku harapkan bisa menjadi hukuman, siksa untuk orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena sama-sama sakit. Ta'un sakit. Tetapi mereka tidak mendapat pahala ketika mereka sabar. Tidak seperti orang-orang beriman. Ditambah lagi, mereka cepat mati. Sama. Kita tahu bahwa ta'un ini membuat kaum muslimin cepat wafat. Orang-orang non-muslim juga bisa cepat juga. Nah, ketika orang Islam wafat, kemudian dia berharap ada pahala dari Allah, maka orang-orang kafir, ketika mereka wafat atau meninggal, maka tidak ada pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Baik. Terakhir, ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ummul Fadl bintul Harith. Ummul Fadl bintul Harith ini adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu sisi karena beliau adalah saudari dari Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith istri Nabi SAW. Nah, saudarinya namanya Ummul Fadl bintul Harith. Namanya Lubabah. Dan Ummul Fadl ini merupakan istri dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi SAW, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Dan Ummul Fadl ini istrinya Al-Fadl, Al-Abbas, afwan. Ummul Fadl ini merupakan istri dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril, fa-akhbarani anna ummati sataqtulu ibni hadha, ya'ni al-Husain. Dalam hadis ini, hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Jibril datang memberitahu aku bahwa umatku akan membunuh Al-Husain. Umatku akan membunuh cucuku ini, yaitu Al-Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma. Wa atani bi turbatin min turbatihi hamra. Dan Jibril sempat membawakan tanah yang akan menjadi tempat dimakamkannya Al-Husain. Baik. Ini merupakan tanda kenabian. Ketika Rasulullah SAW diberitahu urusan gaib, orang tidak tahu kapan mati, di mana dia mati. Akan tetapi Nabi SAW diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala bahwa umat ini akan menyerang Husain. Dan Husain radhiyallahu anhuma, beliau ini termasuk orang yang berseberangan dengan khalifah pada saat itu Yazid bin Muawiyah. Karena beliau terang-terangan menunjukkan perlawanan, maka beliau menjadi target pembunuhan dari pasukannya Yazid bin Muawiyah. Nah, di dalam beberapa riwayat disebut oleh As-San'ani rahimahullah bahwa Ummul Fadl ini datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, inni ara ru'ya syadidah atau yang semacamnya. Ya Rasul, aku melihat di mimpiku, di dalam tidurku, pemandangan yang mengerikan. Qala wa madza? Kata Nabi SAW, apa? Enggaklah. Kata Ummul Fadl, ana enggak mau menceritakan karena itu ngeri sekali. Kemudian Nabi SAW menyatakan, ada apa? Lalu disebutkanlah oleh Ummul Fadl, aku mimpi, aku melihat beberapa badanmu dipotong. Jadi beberapa badanmu itu dipotong, kemudian potongan jasadmu ditaruh di pangkuanku. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ra'aiti khaira, justru mimpimu itu bagus. Kata Nabi SAW, ya, mimpimu itu justru bagus. Talidu Fatimatu insyaallah ghulama. Sebentar lagi insyaallah Fatimah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menggendongnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti takwil atau terjemah dari mimpi jelek yang dilihat oleh Ummul Fadl, yang dia sangka ini adalah mimpi jelek, ternyata itu mimpi baik. Karena Nabi SAW takwilkan potongan daging itu maksudnya cucuku, begitu. Nah, lalu setelah kejadian itu, Ummul Fadl cerita, benar, beberapa saat setelah itu Fatimah radhiyallahu anha lahiran, ternyata melahirkan Husain. Maka Ummul Fadl ikut-ikutan seperti yang dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut-ikutan gendong. Ketika ikut-ikutan gendong, Ummul Fadl ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bahagia sekali menggendong cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil Ummul Fadl melihat-lihat Husain, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, air matanya bercucuran. Maka kata Ummul Fadl, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasul, ada apa? Ada apa semua ini? Kok antum sampai nangis? Ayah dan ibuku siap aku jadikan tebusan untukmu. Ini istilah orang Arab ketika menyebutkan sebuah kesungguhan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, atani Jibril. Jibril datang mengabarkan kepadaku, fa akhbarani anna ummati sataqtalu ibni hadza, ya'ni al-Husain. Umatku ini nanti akan berurusan dan bahkan membunuh cucuku ini. Ini masih kecil, masih digendong. Tapi Nabi SAW sudah diberitahu Jibril bahwa nanti cucunya ini Al-Husain akan terbunuh. Nah, kemudian disebutkan wa atani bi turbatin min turbatihi hamra. Jibril sampai bawain. Jibril sampai bilang, mau enggak aku tunjukkan tanah tempat di mana Husain terbunuh. Dan akhirnya tunjukkan, ternyata memang tanahnya itu merah. Dan itu di daerah Irak memang yang sering kita dengar namanya Karbala. Dan memang Al-Husain radhiyallahu anhu, beliau di saat itu karena kancah politik memang sedang seru-serunya, ya.
beliau akhirnya diundang makan oleh beberapa orang di daerah Irak, tapi ternyata itu jebakan sampai akhirnya Al-Husain ini diserang, kemudian dibunuh sampai dipenggal kepalanya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sempat mendengar berita itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui, dan para ulama mengatakan agar keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu mereka akan menghadapi fitnah, ujian, cobaan. Nah, agar mereka lebih bisa sabar, dan itu akan menjadikan mereka tambah pahala, tambah derajat, dan digugurkan dosa-dosanya. Baik, ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan malam hari ini. Materi yang sangat banyak faedah yang telah kita simak bersama tentang amal-amal soleh yang menambah pahala. Dan ikhwah Islam azani Allah wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif saja bagi Anda semua yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang sudah masuk untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan berada di mana, Pak? Dengan Pak Ali di Pasar Minggu. Pak Ali di Pasar Minggu. Silakan Pak Ali pertanyaannya. Ya, itu tadi kan adalah pahala untuk penambah pahala untuk orang yang masih hidup. Nah, adakah pahala yang bisa menambah bagi orang yang sudah mati? Amalan untuk menambah orang yang sudah meninggal, Pak, ya? Ya, saya mau pengen cerita sedikit. Di kampung saya itu masih tiap kali tahlilan itu selalu membaca untuk mengirimkan pahala kepada orang yang meninggal. Demikian juga kalau pas hari Jumat, itu sebelum Jumatan itu kita diajak membaca Fatihah untuk pahalanya dikirimkan kepada si A, B, C, dan seterusnya. Apakah ini memang mungkin gitu loh? Karena kalau saya berpegang pada ayat Al-Quran, wa man ya'mal syarran atau khairan, ya rohu, dia akan mempertanggungjawabkannya dalam artian secara mafhum mukhalafah. Nah, kalau dia nggak nanam, masa dia mau panen gitu loh. Baik, cukup Bapak ya. Dalam hadis itu juga tertera, baik. In koto amaluhu inamin salasin. Nah, adakah hadis sahih yang memang bisa menambah amalan atau pahala bagi orang yang sudah mati? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak Ali ya. Wah, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, ada riwayat yang bisa menambah derajat dan tingkatan orang yang sudah meninggal karena didoakan. Di antaranya adalah Abu Salamah radhiyallahu an. Ketika Abu Salamah meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian menutupkan mata Abu Salamah yang sempat terbelalak ketika beliau dicabut nyawanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh itu kalau dicabut, maka mata akan ngikut, karena memang mata ini kan yang melihat. Nah, melihat begini, maka akan terbelalak. Maka awal yang dilakukan oleh orang yang menghadiri proses sakaratul maut dan akhirnya memang meninggal, pertama dia lakukan adalah menutup mata orang yang baru saja wafat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah ampuni dosa Abu Salamah, warfa' darajatahu fil illiyin, dan tinggikan derajat beliau untuk orang-orang yang ditempatkan yang di tempat ketinggian, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk orang yang sudah masuk surga sekalipun, dia bisa didoakan dengan sebuah syafaat akan naik tingkat.
Bisa. Seperti itu. Baik. Pertanyaan antum yang kedua, kita katakan bahwa hukum asalnya amal ibadah bukan sekedar ikut-ikutan atau perasaan, apalagi sampai kita anggap dan menurut saya. Bukan seperti itu. Akan tetapi sebuah amal sangat ditekankan ada dalilnya. Ketika terutama seseorang sayang, hormat, kasihan kepada keluarganya, maka dia tidak ingin berspekulasi. Apakah tanda cinta saya dengan mengirimkan sesuatu bisa nyampe atau tidak? Tentu seorang tidak ingin berspekulasi. Kalau ada orang yang sampai mengatakan, dikirim pasti sampai lah. Kalau tidak sampai, nanti akan balik. Seperti notifikasi di HP. Ini berbicara tentang urusan gaib dengan permainan dunia. Ini tidak layak, ya. Sehingga kita tidak bisa memastikan apakah ini akan sampai atau tidak. Tetapi yang pasti Nabi SAW tidak melakukan. Ya, Nabi SAW tidak melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan oleh Nabi SAW, tapi beliau tidak lakukan. Ini menunjukkan bahwa memang ini tidak disyariatkan. Adapun seseorang yang ingin mengirim pahala sebuah amal, dan amal itu memang pernah ada di zaman Nabi SAW, maka tidak mengapa. Seperti ada seorang dalam Sahih Muslim datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi iftalatat nafsuha. Ya Rasul, ibuku meninggal mendadak. Wa adhunnuha in takallamat tasaddaqat. Dan aku menyangka kalau seandainya ibuku ada kesempatan untuk ngomong saja, maka beliau pasti akan sedekah. Pengin berwasiat agar beberapa hartanya disedekahkan. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah kira-kira ibuku akan mendapatkan kecipratan pahala kalau sekarang aku sedekahkan dari harta ibuku atau dari hartaku, tetapi memang aku niatkan untuk ibuku? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Ini menunjukkan bahwa sedekah ini termasuk amal yang memang pahalanya boleh dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya, ini sedekah. Termasuk yang bisa adalah puasa. Nah, puasa tanggungan. Ketika orang sudah wafat, sementara dia punya hutang puasa belum sempat dia bayar, padahal dia sudah mampu untuk membayarnya. Nabi SAW menyatakan, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Orang yang mati punya hutang puasa, maka hendaklah orang terdekatnya yang membayarkan puasa itu. Seperti itu. Termasuk yang ketiga adalah badal haji dan umrah. Ini bisa untuk dilakukan amalnya, pahalanya dikirim kepada orang yang sudah meninggal, misalkan yang dihajikan itu nggak apa-apa. Meskipun orang yang sudah meninggal tidak mengamalkan, tetapi amal itu bisa dikirim pada saat ada dalilnya. Pahalanya akan nyampe insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah Antum berikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Ali di Pasar Minggu. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Yang kedua, melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah masuk untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Bagi Anda ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, di sesi interaktif soal jawab ini bagi Anda yang bertanya, kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Sambil menunggu pertanyaan melalui telepon, kami angkat pertanyaan melalui WhatsApp atau pesan singkat Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan kenapa amalan soleh yang kecil dilakukan yang secara terus-menerus dengan ikhlas menjadi pahalanya besar dibandingkan amalan yang besar tapi jarang dilakukan Ustaz. Mohon saya berikan jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Karena memang seorang muslim ketika berniat untuk mengerjakan sesuatu, pahalanya sudah ngalir. Dalam hadis yang sahih dikatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha
kataballahu anhu hasanah. Fa in hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Barang siapa yang punya tekad atau berkeinginan melakukan sebuah amal soleh tapi belum sempat mengerjakan, maka Allah sudah catat 1 kebaikan. Tapi kalau seandainya dia niat dan bisa mengerjakan, maka Allah akan catat untuknya 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang lebih banyak dari itu. Adapun orang berniat untuk melakukan maksiat, maka dia tidak akan tidak akan dicatat, sampai kalau seandainya dia mengerjakan, baru dia dicatat kejelekannya. Nah, otomatis ketika seorang punya niat sedikit dari amal yang tidak mewah, tidak muluk-muluk, misalkan sedekah, tidak sedekah 1 miliar atau 100 juta atau 10 juta atau bahkan 1 juta. Tapi dia hanya memberikan semampunya 5.000 rupiah, 20.000 rupiah tiap hari. Ketika dia akan masukkan uang ke dalam kaleng atau memberikan kepada orang yang membutuhkan, dia niat dalam hatinya. Dia niat dalam hatinya. Ditambah dia tidak akan ujub atau bangga karena yang dia lakukan sepele. 20.000. Apa yang banggakan dia ketika sedekah 20.000, sementara banyak orang yang sedekah sampai 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Nah, maka dengan ketidaksombongannya, dan dia merasa ini keikhlasan, kemudian dia sudah meniatkan, memang dia berniat dengan ketulusan hati mau menyumbang, lalu dia lakukan juga penyumbangan atau sedekah itu, maka pahala dia bertingkat-tingkat. Besok ketika akan menyumbang lagi, dia niat lagi, kemudian dia beramal lagi, maka semua itu akan dilakukan terus-menerus, ditingkatkan oleh Allah dengan berlipat-lipat, sehingga pahalanya banyak. Berbeda dengan orang yang mungkin nominalnya besar, akan tetapi setelah itu langsung berhenti, maka niat yang dia lakukan cuma sekali saja. Ditambah lagi belum kalau dia ujub, bangga, bahkan mengungkit-ungkit, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Iya. Selamat malam, Roja. Ya, malam. Interaksi. Ini bertanya. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Pak Ujang di Tegal. Pak siapa? Pak Ujang di Tegal. Pak Ujang di Tegal. Silakan Pak Ujang. Iya, saya ini sore merayakan Muludan, Pak. Ini di kampung saya banyak sekali Muludan. Ini saya bingung, katanya boleh, tapi katanya nggak boleh. Ini penyelesaiannya apa, Pak? Itu, makasih. Baik, terima kasih Pak Ujang atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Mungkin bisa diulang, Ana kurang dengar. Nah Ustadz, beliau Pak Ujang bertanya, di kampungnya itu ada acara maulidan, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Manakah dalil yang sahih Ustadz tentang amalan tersebut Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, yang sahih adalah yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi SAW. Mereka siapkan nyawanya, jiwa dan raga, harta, dan semua pikiran, dan bahkan keluarga. Mereka siap untuk tebus untuk kejayaan Islam, dan dengan dakwah Nabi SAW kecintaannya sudah terbukti. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka keras dalam menghadapi musuh-musuh Islam, tapi mereka saling mengasihi di antara mereka. Nah, tetapi ternyata kecintaan itu tidak diwujudkan dengan peringatan dan semacamnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan yang pernah didapatkan oleh orang-orang sebelum kita, kita perlu mencontoh apa yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz.
Kita angkat pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Kepada Anda yang telah masuk atau terhubung, kami pesan untuk Anda bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Nah, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan kembali Ustaz melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan. Tadi Ustaz mengatakan bahwasannya orang yang beramal dengan amalan yang kecil tapi secara terus-menerus lebih baik daripada orang yang beramal besar tapi hanya sesekali atau berhenti ketika sudah telah melakukan amalan yang besar tersebut, Ustaz. Lalu bagaimana kakak jika seandainya ada orang yang melakukan amalan yang besar yang juga dilakukan secara terus-menerus, Ustaz? Apakah ini juga akan mengalahkan amalan orang yang melakukan amalan yang kecil, Ustaz? Sebagai contoh, orang yang dia berinfak dengan infak yang besar tapi secara terus-menerus, akankah ini mengalahkan mereka yang berinfak kecil yang juga dilakukan terus-menerus, Ustaz? Lalu bagaimanakah orang yang hartanya sedikit tapi mereka ingin bisa mengalahkan amalan orang-orang yang hartanya banyak yang mereka juga terus-menerus melakukan amalan tersebut? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Iya. Para ulama menjelaskan bahwa sedekah itu bertingkat-tingkat. Ketika sedekah ini diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, maka pahalanya semakin besar. Ketika Allah mengatakan au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan pada saat-saat kelaparan, maka ini manfaat sekali. Kemudian ketika sedekah itu diberikan kepada keluarga, kerabat, maka Nabi SAW menyatakan sadaqatun fi dzawil arhami thintan, sadaqatun wasilah, atau kama qala sallallahu. Sedekah yang diberikan kepada kerabat bisa berarti dan bermakna dua, alias berpahala dua. Pahala sedekahnya dan pahala karena ada kekerabatan untuk menyambung hubungan silaturahmi. Ketika sedekah itu dilakukan sembunyi-sembunyi, meskipun terang-terangan pun bagus. Allah menyatakan in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau melakukan sedekah terang-terangan, maka itu merupakan amal yang baik sekali. Akan tetapi kalau engkau mampu untuk menyembunyikan dan langsung kirim kepada orang-orang fuqaranya, maka itu akan lebih baik lagi. Nah, artinya ada beberapa kondisi sedekah itu bisa lebih besar pahalanya. Tidak selalu monoton karena nominal. Ya, tidak selalu monoton karena nominal, akan tetapi bagaimana keikhlasan orang yang memberikan. Apakah terus-menerus kemudian banyak dan ikhlas akan mengalahkan yang sama juga? Wallahu a'lam, iya. Bisa jadi. Karena nominal yang banyak bisa dimanfaatkan dan lebih istilahnya mengena kepada seluruh sasaran, ini akan lebih afdal daripada ketika seorang memberikan jumlah yang sedikit. Maka dulu ada Utsman radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man jahaza jaishal usrati falahul jannah. Barang siapa yang siap untuk membackup kebutuhan jihad di perang usrah. Perang usrah itu pada saat mereka paceklik dan kesulitan sekali. Orang yang bisa menyiapkan keperluan dan perlengkapan jihad pada saat itu, maka dia akan mendapatkan surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman radhiyallahu anhu pedagang kaya. Beliau begitu ada kesempatan itu, beliau segera sumbangkan ada sekitar 1000 ekor kuda, kemudian ada beberapa pelana, ada persiapan-persiapan seperti logistik dan seterusnya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berbinar matanya ketika melihat Utsman dengan jumlah besar bersedekah dan mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Ma darra Utsman ba'dal yaum."
Uthman setelah ini insya Allah aman. Dia mau melakukan apa saja, sudah pahalanya sudah banyak, sampai istilahnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sedekah dengan jumlah banyak dan sangat diperlukan, ini bagus sekali. Yang penting ikhlas, kemudian tidak mengungkit-ungkit dan tidak berlebihan, karena khawatirnya sudah banyak yang dikeluarkan, menyesal. Maka Allah puji orang-orang yang tidak berlebihan dalam memberikan sedekah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Orang-orang yang jika berinfak dia tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz dari pertanyaan, pesan singkat, dan merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini Ustaz, ya, pertanyaan pesan singkat yang telah Antum jawab. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah yang telah kita simak bersama, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam, dan kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, seperti yang kita awali kajian malam hari ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bahwa ashabus sunan min aqallin nas. Para ahli hadis adalah orang-orang minoritas. Padahal Imam Bukhari rahimahullah di zamannya masih banyak orang-orang yang belajar, menghafal, bahkan memburu sanad yang tinggi. Beliau berada di kisaran tahun 256 Hijriah atau abad ketiga. Dan sebenarnya jauh sebelum itu juga, dulu pernah kita sampaikan, seorang tabi'in yang bernama Yunus ibn Ubaid rahimahullah. Beliau wafat di tahun 139 atau 140 Hijriah. Beliau mengatakan, laisa syai'un aghraba minas sunnah. Tidak ada sesuatu yang lebih asing daripada sunnah Nabi SAW. Wa aghraba minha man yu'arrifuha. Yang lebih asing lagi adalah orang yang mengajarkan sunnah. Maka berbahagialah orang-orang asing. Nabi SAW menyatakan, tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Orang-orang yang selalu memperjuangkan hadis-hadis Nabi SAW, berpegang teguh dengan syariat Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk menjadi mereka dan bisa meniti jalan-jalan orang-orang yang pernah sukses dan mendapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas waktu yang telah Antum berikan Ustaz di kesempatan malam hari ini, serta materi yang Antum sampaikan, serta jawaban-jawaban yang telah Antum berikan, dan setiap pertanyaan yang diajukan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Antum di sana dan keluarga Antum, serta semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah keilmuan untuk Antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama Antum, insyaallah. Allahumma amin. Dan juga untuk rekan-rekan kami di studio Roja Celengsi serta rekan-rekan kami di STDI Jember, studio STDI Jember yang telah bekerja sama untuk menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin agar mendapatkan faedah dan manfaat. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk kembali menghadirkan kajian ini pada pertemuan berikutnya di pekan-pekan berikutnya, insyaallah. Allahumma amin. Untuk Anda semuanya ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita simak kembali kelanjutan pembahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir, insyaallah, untuk kita simak faedah yang akan beliau sampaikan kembali. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan telah kita dengar bersama. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan untuk Anda semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan karunia untuk kita semuanya sampai esok pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.